Kapan Anda ada waktu bersama tim Mas Atid di belakang Anda? Mari kita duduk bareng silaturahmi dan bicara dengan ilmu juga refleksi. Sekarang, Mas Heri, coba antum hadirkan bukti teks bahwa dalam mimpi itu dikisahkan Nabi SAW belajar ke Habib. Bukan menghadiri ya, tapi kata belajar. Atau Anda justru hanya fitnah? Perihal tema, sebenarnya ini sudah ditentukan oleh Mas Faris sendiri bahwa akan membahas mengerucut pada pernyataan Habib beserta meminta saya untuk menghadirkan teksnya. Jadi ketika tema sudah ditentukan oleh Mas Faris, maka tempat akan kita yang tentukan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung, teman-teman. Di video kali ini tema atau judulnya adalah aliran Salafi versus aliran Ba'lawi, ya. Dimana kita ketahui kemarin sempat ramai, hampir terjadi pertemuan, ya, pertemuan pertama kali untuk diskusi atau silaturahmi antara murid dari aliran Salafi yang talentnya adalah Bang Heri Pras. Nah, kemudian dari sisi kubu aliran Ba'lawi itu talentnya adalah Habib Ba'lawi juga, siapa tuh, Paris gitu, dan Bang Ajir Ubaidillah, ya. Ini bisa dikatakan diskusi antar murid dari kedua belah pihak aliran, ya, yang berbeda. Nah, kenapa gua bilang ini antara Salafi dan Ba'lawi? Ya jelas ya, karena dua firqah ini berbeda dengan NU, ya, sangat berbeda. Yang kita ketahui di sana juga ada siapa sih, Paris itu Ba'lawi juga, itu yang pertama kali melayangkan tantangan diskusi kepada Heri Pras dan kemudian disambut dengan antusias. Kapan Anda ada waktu bersama tim Mas Atid di belakang Anda? Mari kita duduk bareng silaturahmi dan bicara dengan ilmu juga refleksi. Sekarang, namun kemarin itu gagal, ya, gagal terlaksana, gagal dilaksanakan diskusi atau terjadi diskusi karena Bang Heri Pras ini tidak hadir. Dan tidak hadirnya itu juga karena ada sesuatu. Sesuatunya itu adalah, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bang Heri Pras dari kubu pihak aliran Salafi. harusnya saya yang membuat keputusan, tiba-tiba mereka yang membuat keputusan sepihak. Karena waktu, tempat itu ditentukan sepihak. Nah, ini kalau orang NU, orang Muhammadiyah, Persis dan yang lain mungkin, ya, Al-Irsyad ini ya nyimak aja gitu. Apalagi kita orang-orang NU, kita udah kenal pola dari permainan Ba'lawi ketika dia ingin mengadakan sebuah pertemuan diskusi. Ini sama percis dengan apa yang terjadi dilakukan kepada pihak Kiai Imad waktu Robito Alawiyah secara sepihak menentukan agenda diskusi di RA. Yang ketiga itu datang cuman bergembul. Yang diundang secara mendadak itu termasuk Kiai Imad, Ustadz Munajjam Ali, ya kan, ahli filologi. Bayangkan, jangankan Bang Heri Pras, ya, sekelas Profesor Munajjam Ali aja itu di-prank. Satu lembar surat tanpa ada apa acara yang akan dilaksanakan, tiba-tiba muncul di medsos. Saya juga kaget. Judul sudah ditetapkan, tanggal sudah ditetapkan tanpa konfirmasi kepada saya sebagai narasumber. Nggak dikabarin sebelumnya, ya. Dan pada akhirnya itu menjadi senjata mereka untuk memframing yang tidak hadir itu, yang dianggap musuh, yang dianggap lawan itu, lawan diskusi, dengan sebutan Al-Kaburi. Sama, Heri Pras juga sama, udah kena jebakan itu. Dan tapi bagusnya Heri Pras ini bukan membela, ya, kita objektif, dia nggak hadir. Heri Pras nggak hadir karena bagi gue nggak penting juga hadir, ngapain gitu, ya. Karena yang disampaikan atau yang dikritik Heri Pras itu berdasarkan fakta, ada video-videonya. Sebenarnya Bang Ajir Ubaidillah dan yang lain itu tinggal jelaskan saja apa maksud dan tujuan doktrin dari Habib-Habib yang dikritik oleh Heri Pras dan yang lainnya. Bukan cuma Heri Pras atau dari kubu pihak Salafi hari ini,
Tapi dari kubu orang-orang NU, dari Nahdien pun sama, kiai-kiai NU juga sama sekarang bersuara membongkar kedustaan daripada Khurafat Ba'lawi. Sebenarnya nggak penting juga tuh hadir pertemuan itu, karena bisa disampaikan melalui media sosial sebagaimana Bang Ajir Ubaidillah dan yang lain itu juga sering konten gitu. Tapi seringkali kontennya itu nggak sesuai dengan apa yang jadi pertanyaan pokok kaum muslimin di Indonesia, ya, nggak sesuai dengan apa yang menjadi pokok pertanyaan mendasar kaum muslimin yang ada di Indonesia dari berbagai firqoh, dari berbagai harokah kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada status ya, ada kelompok yang lagi euforia karena tim Heri Plus ada kendala tidak bisa menghadiri acara dialog yang dibuat sepihak tanpa persetujuan dan diskusi waktu, tempat, dan lebih lagi melenceng dari tema. Temanya itu Keramat Habib. Keramat Habib yang memang itu dikritik sama Bang Heri Pras ya. Ini melenceng. Udah waktu dan tempatnya ditentukan sepihak gitu kan. Udah gitu channelnya juga di channel Ari Untung, bukan di channel Heri Pras atau di channel Bang Ajir atau di yang satunya lagi itu si Habib itu. Ya ini pola yang udah biasa kita saksikan ya. Begitu juga terjadi ketika diskusi nasab. Ya, berapa kali itu kiai-kiai kita diperlakukan seperti itu. Jadi pengennya dia ngatur semuanya. Tapi nanti wah, netizen-netizen dari kubu Ba'lawi ini udah siap-siap tuh memframing. Guru Gembul aja kan habis ketika itu. Maka Heri Pras juga karena pengalamannya juga dia mencium aroma-aroma itu gitu kan. Artinya dia sudah melihat potensi dari netizen kubu Ba'lawi, aliran Ba'lawi ini. Maka dia nggak hadir, tapi tetap kena branding, kena framing. Itu rame, Heri Pras itu pengecut, Heri Pras itu kabur, al-kaburi, al-lari, dan lain-lain. Ditambah Heri Pras juga kan punya historis kelam ya ketika itu dengan kelompok sama, kelompok yang dia itu ideologinya udah terkontaminasi dengan ideologi Ba'lawi, pernah dipersekusi. Nah ini, jadi ngapain datang? Bener, tepat. Lebih baik dibilang pengecut, takut, daripada diskusi itu berjalan tidak fair ya. Udah tempat waktunya ditentuin sepihak, kemudian temanya juga lari kemana-mana, nggak sesuai dengan pertanyaan inti gitu. Nah ini adalah pola-pola yang bagi orang NU perlu diketahui, bagi orang NU pun sudah biasa melihat polanya seperti ini ya, dari kubu Ba'lawi, baik dari atasannya sampai kepada ya sekelas murid-muridnya ini. Dan Bang Ajir Ubaidillah juga ini kan salah satu buzzer dari RA ya, yang baru-baru ini dimunculkan sosoknya. Sebelumnya kan ada Gus Wafi, ada Wafi. Wafi sebelum Bang Ajir Ubaidillah ada Wafi, karena Wafi ini nggak menghasilkan sesuatu di polemik nasab ini, akhirnya sekarang redup, nggak pernah, jarang dimunculkan, atau bahkan nggak pernah, akhir-akhir ini nggak pernah dimunculkan. Yang dimunculkan adalah Bang Ajir. Nah sebelum Wafi itu ada lagi Habib, dari kalangan Habib ya, dari kalangan Habib namanya itu siapa saya lupa. Nah kemudian ini si Habib ini juga tersandung kasus nggak jauh-jauh dari kasus selangkangan ya. Kemudian Wafi, habis Wafi Bang Ajir. Nanti setelah Bang Ajir Ubaidillah mungkin ada lagi, kita nggak tahu ya. Pokoknya kalau ada sosok-sosok yang potensial yang bisa nanti mengkanter dari pertanyaan-pertanyaan kritis kaum muslimin dari berbagai macam harokah, ya pasti nanti akan dijadikan talent untuk mengisi channel-channel mereka gitu. Nah itu historis ya Bang Heri Pras ya. Nah di sini juga tajuknya itu flyernya dibuat dari pihak mereka ya, dari pihak aliran Ba'lawi, silaturahmi dan diskusi ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah di sini tuh, terlepas dari siapa yang menang dan yang kalah, tidak akan pernah bisa merubah
Habib kuburan menjadi cucu Nabi Muhammad. Habib Kuburiun menjadi cucu Nabi Muhammad. Ya ini ya. Nah kemudian di media sosial itu setelah gagalnya diskusi tersebut, wah muncul buzzer-buzzernya ya di Facebook. Ada status kayak gini, ketawa terus lihat gerak-gerik mereka, ngajak diskusi tapi kabur sendiri. Lucu, mukimat dengan Wahabi. Nah mulai mereka itu mulai menyamakan orang-orang yang protesis, warga NU yang memang lurus ya, dengan Wahabi. 11-12 beraninya keluar-keluar di medsos, pas dilayani kabur. Oke. Mudah-mudahan video ini bisa sampai pada tujuannya, bahwa Firqah Ba'lawi ini berbeda dengan NU. Kalaupun dia NU, dia cuma ngaku-ngaku NU. NU-nya itu bukan NU versi Mbah Hasyim Asy'ari, tapi NU GL, besutan dari Kiai Lutfi Basori dan Kiai Idrus Ramli. Mereka lah yang kemudian menaruh sentimen negatif, menanamkan sentimen negatif kepada masyarakat Muslim Indonesia terhadap NU. Karena kita lihat jejak media sosial, jejak digitalnya, siapa yang selama ini selalu adu argumentasi baik online maupun offline ya tentang ke-NU-an antara dia dengan yang berbeda pendapat, yang dianggapnya Wahabi atau Firqah Salafi itu. Siapa? Kecuali golongan mereka yang mengkultuskan atau yang menganggap bahwa mereka adalah NU GL, NU garis lurus. NU yang besutan Mbah Hasyim Asy'ari ini bukan GL. Ya kalaupun NU, dia ngaku-ngaku doang sebagai orang NU, tapi nggak pernah pro terhadap kebijakan yang dibuat oleh PBNU. Bahkan seringkali mengkritisi, dan ini pernah disampaikan oleh Kiai Imad kayak gitu. Jadi di sini intinya adalah poin dari video ini kita berbeda ya, berbeda dari segi amaliyah. Mereka Ba'lawi yang mengaku-ngaku NU bukan NU, yang kemudian dari segi amaliyah pelenceng-pelencengan penyesatan yang dibuat ya, kesesatan doktrinnya itu kemudian yang dituduh adalah NU oleh orang-orang Salafi Wahabi seperti Heri Pras ini, oleh orang-orang Salafi seperti Bang Heri Pras yang dituduh NU. Nah Bang Heri Pras juga nggak objektif ya, dia nggak bisa membedakan, padahal sekarang, dan dia juga sering membahas tentang polemik nasab. Seharusnya dia tahu bahwa Ba'lawi ini berbeda dengan NU ya, karena Ba'lawi itu gulunya luar biasa, terutama dalam ziarah kubur, tabaruk. Apakah orang NU itu mengiyakan apa yang dilakukan baik secara amaliyah tabaruknya, amaliyah ziarahnya orang-orang Habib atau Ba'lawi itu? Enggak, menentang juga Bang Heri Pras. Penjenengan juga harus tahu, harus fair gitu, jangan NU disalahin. Mereka Ba'lawi, firqahnya beda dengan NU, walaupun sama-sama kita tabarukan, sama-sama kita tahlilan, sama-sama kita mauludan, sama-sama kita ziarahan, tapi beda, amaliyahnya beda, jauh. Mereka condong ke Syiah mal. Dan Bang Heri Pras juga harus objektif, harus bisa membedakan itu, jangan menyamakan. Kalaupun dia ngaku NU, dia NU-nya NU GL, bukan NU besutan Mbah Hasyim Asy'ari. Itu makanya judulnya tadi gue kasih, aliran Salafi versus aliran Ba'lawi kayak gitu. Jangan disamakan. Nah, jadi poinnya tentu NU ini berbeda dengan dua firqah ini ya, dua kelompok ini. Dan kemudian diskusi kemarin itu bagi gue pribadi nggak punya urgensi apapun ya kecuali mereka kali nganggap itu urgent gitu kan, ada urgensinya. Kalau kita orang NU nggak nganggap itu ada urgensinya. Dan kemudian kalaupun memang mau kantor dari pihak Bang Ajir Ubaidillah dari kubu aliran Ba'lawi ini, ya tinggal bikin konten aja gitu kan, sesuai dengan apa yang dikritik. Udah simple, karena orang zaman medsos
kan emang aktif di YouTube konten gitu kan, ngapain capek-capek ketemu gitu kan, waktu juga nggak sinkron, kecuali memang janji temunya sesuai dengan kesepakatan gitu ya gitu. Dan juga buat Bang Heri Pras, gue minta objektif lah ya, jangan dikit-dikit NU, ada penyimpangan NU, jangan gitu dong, objektif dong ya, jangan NU terus diserang ya. Karena mereka juga kalau misalnya kelompok-kelompok Ibin, kelompok-kelompok Baklawi ini ya mereka cuman ngaku-ngaku NU-nya juga haluannya kepada NUGL besutan Idrus Amli dan Kiai Lutfi Basori itu. Jangan, harus objektif ya, kayak gitu. Khut masafa wa da'ma qadar hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.